Dan saat ini kami mau dengar isi hatimu, kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan firman yang jatuh di tanah hati kami bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan mengalir atas kami semua. Dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan firman, bersama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan, prosperous people, I grow, I go, I glorify. Fresh training people say, I grow, I go, I glorify. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Woo! Terima kasih buat tim Praise and Worship yang dahsyat luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semuanya. Shalom. Lebih mantap lagi katakan shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Yes. Haleluya, semuanya ada dalam rencana dan rancangan Tuhan yang indah dan dahsyat, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Saya suka ayat ini, saudara, karena ayat ini, saudara, adalah ayat yang gampang sekali Anda cerna, saudara, ya. Yang gampang sekali, saudara, Anda lakukan, ya. Ya, dan gampang sekali, saudara, Anda terima juga, saudara. Amin, 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 haleluya. Yohanes 14 ayat 14, 3, 2, 1. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, katakan, aku akan melakukannya. Sama-sama ulangi sekali lagi. 3, 2, 1. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Aku akan melakukannya. Siapa di sini, saudara? Yesus. Dalam Yohanes pasal 14, saudara, Yesus, saudara, sebelum dia mengakhiri pelayanannya, dia berbicara kepada para murid-muridnya bahwa suatu hari dia akan pergi meninggalkan para murid-murid untuk pergi menyediakan tempat, saudara. Dan Anda tidak dibiarkan sendirian. Dia akan kasih penolong buat kita, saudara. Yaitu Roh Kudus, ya. Kita tahu, saudara, dalam peristiwa Paskah, Yesus bangkit. Dan kemudian selama 40 hari, saudara, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya mereka jangan takut. Shalom. Supaya mereka jangan cemas menghadapi krisis, menghadapi, saudara, goncangan, menghadapi ekonomi yang lagi katanya orang banyak bilang ini susah. Ya, dampaknya sangat luas, saudara. Ketika keuanganmu turun, emangnya Anda aja yang turun? Saya juga berdampak. Ketika harga cabai naik, emangnya Anda doang yang punya pabrik pasar impres gitu kan? Itu juga berdampak sama saya, pendeta. Amin. Apa yang Anda alami, saya alami. Betul? Apa yang Anda rasakan, saya rasakan. Sama seperti Yesus. Dia berkata, saudara, dia adalah imam besar yang turut merasakan. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi jangan bilang, Tuhan kan enak, Yesus kan enak. Yesus sama, saudara, seperti Anda pernah mengalami yang namanya, saudara, keadaan seperti manusia. Shalom. Jadi apa yang Anda alami, saudara, kalau Yesus bisa melewatinya, kalau gembala senior kita bisa melewatinya, kalau saya bisa melewatinya, saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya Anda pun pasti bisa melaluinya. Anda pun pasti bisa melewatinya. Katakan amin. Pasti bisa. Katakan kanan kirinya, pasti bisa. Ya. Setiap hari ada peperangan. Pak Agung sampaikan, saudara, dalam ibadah WRC, ibadah minggu. Setiap hari ada peperangan. Peperangan itu, saudara, mulainya dari apa? Pikiran kita. Setan, iblis, ya, dunia. Selalu, saudara, berbicara mengintimidasi. Membuat Anda, saudara, takut. Ya, setan is master of mind games, saudara. Dia akan
permainkan pikiranmu. Dia akan tabur saudara yang namanya benih-benih ketakutan dalam hidupmu. Dia akan tabur yang namanya saudara kecemasan. Dia akan tabur saudara yang namanya saudara krisis dalam hidupmu. Percaya diri, kemampuan, ya apalagi saudara, hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang penuh dengan kasih karunia. Dia saudara akan ganti dengan intimidasi demi intimidasi saudara. Saya mau katakan saudara, jangan kamu manjakan tubuhmu dengan intimidasi iblis. Mulai hari ini kamu harus menyadari bahwa Yesus Tuhan kita adalah yang peduli dengan kita. Dia Tuhan yang tahu semua kebutuhanmu. Makanya dia berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dikatakan apa saudara? Simple, sederhana. Minta sama Tuhan. Minta sama Bapa kita. Datang sama Yesus. Jangan kita saudara jauh dari Tuhan Yesus. Mana Helena? Sini dong sayang. Ya kan? Biasanya kamu gak pernah turun, ini turun sekali-sekali. Ya, jangan turun, dekku. Ya, kita semua harus saudara minta. Datang sama Bapa. Saya punya pergumulan, Anda punya pergumulan. Pasti bisa melewatinya, katakan amin. Pasti bisa selesai, katakan amin. Amin. Gak ada yang mustahil saudara. Ya, saat kamu gak punya jalan, dia buka jalan buat kita. Saya tahu saudara, setiap kita semua datang di tempat ini pasti butuh jawaban. Jawaban itu akan datang kalau kamu minta. Minta aja gak apa-apa. Simple saudara hidup ini. Orang yang minta, dengar baik-baik. Yang pertama dia harus punya hubungan. Saya datang saudara minta ke pendeta Yosia Adi Saputra. Ya, yang ada di sebelah ya kan. Apakah saya akan diladenin saudara? Siapa Anda? Saya gak kenal. Betul? Siapa kamu? Gak kenal. Tapi coba anaknya Pak Denny, Sila atau siapa itu? Gebi ya. Datang sama saya. Om, aku gak ada ongkos buat naik busway om. Iya kan? Jangankan naik busway, Grab langsung. Gokar langsung. Kan dulu gak? Sampai tujuan, kalau perlu saya yang nganter. Anaknya Pak Denny, punya hubungan kita. Dari sejak saya masih single, ya kan? Masih ingusan, jangan lah. Ya, masih ngejar-ngejar apa reporternya Pak Denny gitu kan. Nah, saya saudara sudah punya hubungan yang baik. Gak mungkin Sila sama Gaby datang sama saya gak kasih saudara. Betul? Simple, sederhana saudara. Orang yang mau minta sama Tuhan, Anda akan menerima. Tuhan akan melakukannya ketika kamu punya hubungan dengan Tuhan saudara. Penting punya hubungan. Makanya Daud berkata lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia sangat suka saudara hadirat Tuhan. Betul? Kita lihat ayatnya Mazmur 84 ayat yang ke-7 saudara. Mazmur 84 ayat yang ke-7 saudara. Sebentar ya saudara ya. Ini adalah poinnya, puncaknya saudara ya ayat ini. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Ya. Mulai dari ayat yang ke-4 saudara ya. Atau di Alkitab saudara dari ayat yang ke-5. Oke. Kita lihat, perhatikan baik-baik Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Berbahagialah dikatakan orang-orang yang diam di rumahmu. Ini bicara tentang apa saudara? Punya hubungan, punya kedekatan, diam di rumah.
Saya akan tahu saudara isi hati anak saya kalau anak saya ada di rumah. Gimana saudara saya mau tahu isi hati anak saya kalau dia nggak dekat dengan saya? Betul? Ini kan dia lagi di Penang nih saudara ya. Pelayanan sama maminya. Lagi di Penang, saya telepon nggak pernah mau diangkat ya. Padahal saya mau kasih berkat buat dia gitu kan. Nggak pernah mau diangkat, tapi maminya bilang, ini si Darlen mau ini. Kirim dulu lah. Ya kirim, kan gampang aja saudara ya kan. Maminya kan kalau ngomong kan tinggal ngomong ya kan. Ya kan? Ketika maminya, istri saya saudara, punya hubungan yang baik dengan saya. Dia minta, saya kasih. Betul nggak? Coba dia nggak teleponan sama saya. Sibuk, Beb, maaf sibuk. Ini saya lagi jalan-jalan gitu kan. Sibuk. Kira-kira tahu nggak isi hati istri saya? Nggak tahu. Apalagi anak saya. Tapi kalau saya dengan istri saya kumpul di rumah. Dengan anak saya kumpul di rumah. Apa yang menjadi keperluan mereka, kebutuhan mereka, bahkan saudara nggak diucapkan pun, saya kan tahu. Betul? Pak Dedi udah menikah berapa tahun, Pak? 27, ya kan? Hidup sama ibu lagi diam. Pasti Pak Dedi juga tahu ya, apa yang ada di isi hatinya ibu ya? Tahu. Bukan paranormal, cenayang gitu ya, bukan. Tahu. Kalau nggak tahu mah itu suami kebangetan. Ya. Pasti dia nggak pernah ngobrol, nggak punya hubungan. Nah, gitu. Tapi kalau Anda dan saya sudah punya hubungan, pasti tahu. Oh, ini butuh liburan, kan gitu. Oh, ini butuh hiburan misalnya, butuh makan misalnya. Oh, ini butuh uang belanja misalnya ya, Ci ya. Butuh uang belanja ya, Ci ya. Tahu. Kok Yusuf tahu? Gitu loh. Kenapa tinggal di rumah, satu rumah. Dikatakan berbahagialah, diberkatilah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ayat yang kelimanya saudara, atau ayat yang keenam di Alkitab saudara, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan apa saudara? Jadi tujuannya, hasratnya, ingin ketemu dengan Tuhan terus. Berhasrat. Orang yang pernah jatuh cinta tahu hasrat saudara. Hasrat itu bukan nafsu ya. Hasrat beda dengan nafsu. Hasrat itu keinginan, betul? Rindu, itu hasrat saudara. Duh, kapan ya gue ketemu lagi? Itu hasrat. Amin. Itu hasrat saudara. Ingin mengadakan pertemuan lagi dan lagi. Amin. Saya saudara ketika renungkan ayat ini saudara. Saya di Bandung kemarin beberapa hari. Setelah doa pengerja saya nggak pulang dulu saudara. Saya menikmati kesejukan udara Bandung gitu ya. Jumat, Sabtu saya saudara pulang baru sekitar Sabtu saya pulang agak jam 7, jam 8 pagi saudara. Jumat saya muterin Gasibu, kan rumah saya daerah-daerah Bagus Rangin, Gasibu ya. Ngelihat Panggang Siagian rame banget gitu kan. Tapi nggak masuk, nggak saudara ya. Karena lagi olahraga masa yang dilihat Siagian gitu kan. Ya, menikmati udara Bandung. Terus saya buka-buka Alkitab saudara. Saya baca renungan. Ayat ini bicara sama saya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Bukan hanya punya hubungan, tapi menaruh kekuatanmu kepada Tuhan, saudara. Katakan amin. Jadi yang pertama tadi apa saudara? Punya Yang kedua, menaruh kekuatanmu kepada Tuhan. Kalau saya saudara, datang sama-sama bapak saya ngejago, nih Pak nih, gaji pertama Andra nih.
Ya kalau sama papa dibandingin sama hartanya papa, lebih banyak hartanya papa saya, saudara. Sama. Gajimu gak seberapa dibandingkan dengan harta yang Tuhan punya, saudara. Betul? Penghasilanmu gak seberapa, jangan nyombong. Taruh kekuatanmu kepada Tuhan, saudara. Taruh kekuatanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Dan inginkan dia terus. Itu yang kedua, saudara. Inginkan dia. Lebih dari apapun. Saya tahu, saudara. Kadang-kala kita sibuk. Diputar sama iblis, dilempar sama iblis, saudara. Sebuah pemahaman, udah cari uang dulu, cari uang dulu, cari uang dulu, sibuk dulu, bekerja dulu, bisnis dulu. Tanpa sadari, saudara, kita sudah meninggalkan esensi yang Tuhan mau, saudara. Esensinya apa? Punya hubungan. Yang kedua, menaruh kekuatanmu kepada Tuhan dan menginginkan dia selalu, saudara. Betul? Yang ketiga, saudara, kita lihat ayat selanjutnya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan apa, saudara? Hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat, saudara. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Saudara, di Alkitab kita ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah. Ini penting, saudara. Yang terakhir itu kesetiaan. Kesetiaan. Kadangkala, saudara, kita nih malas setia. Pelayanan itu butuh kesetiaan, saudara. Kalau hari ini saya pindah ke gereja baru, pasti dari nol lagi. Pindah lagi ke gereja baru, dari nol lagi. Belum tentu cocok juga gembalanya. Kadangkala, saudara, saya tuh pengen milih gembala yang keren gitu kan. Makanya saya pernah pindah. Iya kan? Makanya saya pernah pindah. Tapi nggak semua bapak yang Tuhan kasih buat kamu itu, saudara, cocok. Yang kita pilih itu cocok, nggak mungkin. Saya pilih, ternyata roh saya padam. Pelayanan, tapi nggak hidup. Saya tahu artinya saya dibapai sama Bapak Agung, saudara. Walaupun beliau mungkin perhatiannya tertuju ke banyak orang, apalagi sekarang ada pembangunan, saudara. Saya tahu dia selalu mendoakan saya. Amin. Setia. Gembalamu selalu berdoa buat Anda, saudara. Kakak rohanimu selalu membimbingmu di sini. Setia. Karena waktu kita minta, saudara, kepada Tuhan, kalau Anda nggak setia, gimana caranya Tuhan mau mengabulkan? Waktunya Tuhan mau kasih, udah pindah dia, kan gitu. Waktunya Tuhan mau promosikan, udah pindah dia, kan nggak bisa, saudara. Coba saya nggak pindah, saudara, mungkin saya sudah jadi wakil gembala kali ya, saudara. Betul nggak? Loh iya, kesalip berapa banyak itu, saudara. Waktu saya pindah udah kesalip, saudara. Iya kan? Yang ada jong, saudara. Betul? Betul. Jadi setia. Kamu kerja, mungkin hari ini bos kamu neken gitu ya. Ada proses, setia. Kecuali memang Tuhan bilang, ada peluang yang lebih besar. Ini tempat pekerjaan yang baru, yang lebih menjanjikan, Tuhan mau utus kamu ke sana, lakukan. Tapi ketika kamu cuman benci sama bos kamu, maaf ya, kesel sama bos kamu, jangan pindah. Itu belum lulus. Kalau kamu mau pindah kerja itu bukan karena benci sama bos, bukan karena kesel sama bos, tapi memang kamu punya kapasitas yang lebih. Nah, itu benar. Gitu. Tapi kalau benci sama bos, kesel sama bos, nggak akan lulus, saudara. Harus rilis dulu, jangan benci. Nggak boleh benci.
Amin. Kita harus tahu saudara, destiny kita, tujuan akhir kita. Sebab Tuhan lebih suka saudara proses daripada hasil saudara. Kadangkala proses itu berat, tapi butuh kesetiaan saudara. Katakan amin. Perlu kesetiaan. Anda dan saya harus submission kepada pimpinannya Roh Kudus, kepada firman-Nya, kepada saudara, orang-orang yang mendoakan kita, membimbing kita saudara. Kalau kita gak submission, gak tunduk saudara, kita akan saudara bablas. Kita gak akan punya saudara sikap kerendahan hati di sana. Anda akan merasa, oh itu semua karena saya, semua karena I. Enggak. Ingat saudara, semua karena Tuhan. Apakah Tuhan sesuatu yang logik? Ya, dia Tuhan sesuatu yang logik saudara. Kadang-kala kita berpikir, mana Tuhan? Apa ada Tuhan itu? Tuhan itu disaksikan saudara lebih daripada 1-2 orang saudara. Kenapa ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan isinya hampir sama semuanya? Karena ada saksi yang berkata, kamu ceritanya gimana? Kamu ceritanya gimana? Sama nggak sama? Oh betul, sama. Fakta saudara. Yang menyatakan Yesus bangkit itu fakta. Yang menyatakan Yesus berjalan di atas air itu fakta. Disaksikan lebih dari 1 orang. Shalom. Jadi jangan pernah bilang Yesus itu nggak ada, nggak logik. No, Yesus itu sesuatu yang logik. Dia sesuatu Tuhan yang nyata. Dia keren saudara. Amin. Pak itu kan zaman dulu. Dan saudara kalau Anda berbicara tentang saudara, oh hanya zaman dulu. Salah. Kuasanya masih bekerja sekarang dan selama-lamanya. Kenapa? Karena disaksikan oleh lebih dari 1 orang juga. Saya tanya sama teman saya, bro gimana pelayanan? Iya bro, puji Tuhan semua karena kasih karunia. Sama ya. Tuhan memberkati gini. Oh iya sama ya. Lebih dari 1 orang. Ketika saudara saya sakit, saya gak tahu harus kemana. Saya gak punya uang untuk berobat saudara. Saya datang sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya perlu mujizat. Dan saya ngalamin. Ada banyak orang juga yang ngalamin mujizat itu. Artinya dia nyata. Betul gak? Yang terima mujizatnya Yesus pasti banyak kan? Sedikit banyak Anda juga sudah terima mujizatnya Yesus kan? Betul gak? Nah itu nyata. Jangan bilang lagi, mana Tuhan? Kau ambil anakku, kau ambil istriku, kau ambil suamiku, kau ambil hartaku, mana Tuhan? Kalau Anda masih menyalahkan Tuhan saudara, Anda gak akan pernah melihat jawaban doa itu saudara. Mulai hari ini, mulai belajar untuk kau mempercayai dia saudara, sebagai Tuhan yang nyata bagi kita semua. Dan Tuhan mau saudara, di ayat yang ke-7 ini, apabila kita melintasi lembah Bakah, melintasi sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita, ayo saudara tetaplah beriman, tetaplah pandang wajah Tuhan, dan katakan Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil. Dan firman Tuhan katakan saudara, dia akan saudara membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ada lembah air mata, ada lembah kesulitan. Dengar baik-baik, kalau kamu kuat, kamu terus menaruh harapanmu kepada Tuhan saudara, lembah air matamu akan dibuat menjadi lembah sukacita saudara. Katakan amin. Jangan berpikir saudara lembahku terlalu sulit. Yesus itu nyata saudara. Dia bekerja buat kita semua. Saya terlalu semangat ini saudara. Betul. Kenapa? Karena saya ngalamin. Kalau jadi full timer saudara,
ada gaji bulanan, saya mau gaji siapa? Saya tahu Tuhan, ini keputusan yang saya ambil karena Tuhan yang suruh. Untuk melayani, untuk memburintis gereja, Tuhan yang suruh. Bahkan untuk menikah juga, Tuhan yang suruh. Masa dia nggak akan menyediakan, saudara? Amin. Jadi jangan pernah berpikir, kapan ya aku kaya? Kapan ya aku punya ini, punya itu? Jalani bersama dengan Tuhan. Dengan terus saudara engkau berharap kepada kasih setianya. Taruh kekuatanmu kepada Tuhan. Dia nyata. Amin. Dia nyata. Waktu saya duduk diam saudara, saya bilang, Tuhan, aku percaya Engkau nyata. Bagimu tidak ada yang mustahil. Lagu yang saya naikkan sederhana saudara. Lagunya cuman bilang, mujizat itu nyata. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nanti, Kau yang kundungan bagiku. Katakan pertolongan-Mu, pertolonganku di tempat maha tinggi. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengar baik-baik saudara, nantikan Tuhan, Dia akan bertindak bagi kita. Dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi apa saudara? Lembah, tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 di tablet kita saudara, atau ayat yang ke-8 di Alkitabmu. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kesetiaan. Ada firman yang kadangkala saudara mungkin berbicara dalam hidup kita. Ayo sepakat dengan firman itu saudara. Sepakat dengan firman itu. Jangan kita tolak firman itu. Apalagi saudara kalau udah bicara tentang nabur. Jangan kita tolak. Menabur itu kuncinya lakukan. Memberi itu saudara, apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Kalau Anda berpikir kesulitan, kesusahan, nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis saudara. Apa yang mungkin hari ini saudara, godaan iblis dalam hidup kita yang terberat. Mungkin Anda dipengaruhi oleh tetanggamu, teman-temanmu, lingkunganmu, teman sepermainanmu saudara. Mulai kamu harus bisa saring, filter. Dan mulai saudara say no kepada dosa. Katakan amin. Kenapa? Karena dosa itu saudara adalah musuh daripada Tuhan saudara. Ikuti saya sama-sama. Dosa itu adalah musuhnya Tuhan. Amin. Iya. Jangan ikuti dosa.
Kita sudah punya hubungan sama Tuhan. Kita sudah menaruh kekuatan kita kepada Tuhan. Kita sudah setia. Tapi masih berbuat dosa. Nggak akan terjadi mujizat itu. Iya kan? Nggak bisa. Dicampur aduk. Banyak pelayan-pelayan Tuhan gagal hidupnya. Kenapa? Maaf, datang ke gereja melayani, naruh kekuatannya sama Tuhan, oh nangis di gereja. Betul? Lalu kemudian apa? Dia setia. Tapi maaf, nggak kudus, sama aja. Mari sama-sama saudara bangun kekudusan. Ketika engkau membangun kekudusan di dalam Tuhan saudara, kamu akan melihat kasih karunia-Nya menyertai kita saudara. Kita lihat firman Tuhan. Dalam 1 Petrus saudara, ayatnya sebentar saya hilang saudara. Satu Petrus pasal yang ke 1 ayat yang ke 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini yang sulit, saudara. Kenapa? Karena kekristenan kadang-kadang berpikir tentang hanya kasih karunia. Betul, kasih karunia. Keselamatan itu gratis. Tapi kekudusan itu mutlak. Gak bisa saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia itu masih berkutat dalam dosa. Maaf, saya harus bilang itu saudara. Bukan hanya bicara tentang seks, tapi mungkin dalam pikiran, mungkin dalam tontonan kita, mungkin saudara dalam perkataan kita. Hati-hati saudara dengan perkataan-perkataan selengean itu saudara. Ya. Berkembang dengan kata-kata dari kata dogi gitu ya. Kata-kata anjing gitu ya jadi anjay gitu kan. Itu kan berkembang. Iya kan? Itu hati-hati. Perkataan juga menentukan. Ya. Apalagi saudara? Kata-kata yang mungkin yang gak jadi berkat. Hati-hati saudara. Pikiran kita yang dikuasai hawa nafsu, kedagingan, tontonan kita, itu semua jangan sampai dibawa-bawa. Saya pernah merasakan saudara apa artinya hidup dalam dosa, dalam pelayanan. Gak jadi. Gak jadi saudara. Suami istri, ayo bangun kekudusan. Ya, jangan lihat mantan terus. Ya, bandingin sama mantan. Gak boleh. Amin. Aminnya cuma satu orang. Amin. Ya. Loh saya juga tergoda saudara dengan dunia ini. Kadang-kala saudara pengen lihat mantan kayak gimana sih gitu kan. Slebeo gitu kan. Betul gak? Halo? Mungkin kalau lihat biasa aja sih gak apa-apa. Coba ya kalau gue kawin sama dia,
Coba gue kalau punya anak sama dia, udah berkembang kemana-mana saudara. Itu bukan destiny-nya Tuhan. Gak bisa saudara. Ya Anda hari ini kawin sama ini, oh ini bukan jodoh dari Tuhan. Pindah channel lah. Enggak begitu. Mau kawin dengan, maaf, Juragan Timah, Bangka Belitung juga sekalipun, bisa ketangkep KPK, saudara. Betul? Bukan saudara, orang-orang yang Anda maksud, oh itu bisa menjadi pendamping hidupmu nanti. Yang bisa membahagiakanmu nanti. Tapi orang-orang yang berjalan bersama-sama dalam kekudusan, dalam takut akan Tuhan, itulah yang diberkati rumah tangganya sama Tuhan. Aminnya falas, amin. Ini penting. Amin. Bersama, sehati, gandeng tangan istrimu. Bangun mesbah. Jangan gandeng sekretarismu, saudara. Amin. Halo. Kita berdoa untuk sesuatu ke depannya. Apa yang kamu inginkan pasti terjadi. Kalau kamu sepakat sama istri kamu. Anak-anak muda. Ketika kamu sepakat dengan Tuhan untuk menjaga kekudusan. Sampai pernikahan, berkat rumah tangga menjadi bagianmu sepanjang umur hidupmu. Amin. Pastor, kalau sudah gagal gimana? Mulai hari ini, kan Tuhan kita kasih karunia, sudah mengampuni, jangan diulangi lagi. Jalan sama Tuhan, konsisten, kudus. Amin. Mimbar ini sudah jarang ngomong kudus, sudah. Sudah jarang. Makanya saya perlu ngomong. Amin. Ya, sudah punya hubungan sama Tuhan, sudah menaruh kekuatan sama Tuhan, sudah setia. Ini yang keempat, saya mau close. Kudus. Kudus, itu poin penting saudara. Kalau nggak kudus nggak bisa. Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang kekudusan. Halo. Janji Tuhan itu selalu berbicara tentang apa saudara? Orang yang hidup dalam kekudusan. Jangan lagi saudara hidup dengan mulut tipu muslihat. Nipu sana, nipu sini. Ngomong kotor. Hidup yang pikirannya hanya tertuju kepada kedagingan. Ketemu orang hanya cuma isinya saudara, maaf, mamon. Apa untungnya? Mulai saudara, belajar untuk kamu membongkar pikiranmu. Minta, Tuhan penuhi aku dengan firman-Mu. Aku penuhi aku dengan kekudusan-Mu Tuhan. Saya percaya, sangat percaya. Kalau Anda saudara hidup dalam keempat hal ini. Yang pertama saudara, apa? Kita harus dikatakan apa saudara? Menginginkan dia. Lebih lagi saudara, punya hubungan, keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, menaruh kekuatanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, setia. Yang keempat saudara, kudus. Saya percaya kasih karunia-Nya akan menjadi bagian kita saudara. Bangkit berdiri bersama-sama. Jangan lihat kanan kirimu, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Masing-masing. Saya juga gak akan tumpang tangan satu persatu. Atau menantang altar call, tidak. Karena ini bersifat pribadi, saya bilang. Kamu mungkin, saudara, punya hubungan yang rusak dengan temanmu, ataupun dengan keluargamu, ataupun dengan bapamu, ataupun dengan ibumu. Dengar baik-baik, kerusakan itu perlu diperbaiki segera. Karena itu kan berdampak dalam hidupmu masa depanmu. Kamu harus memperbaiki hubungan itu. Kamu harus tinggal, saudara, di rumah. Ampuni orang-orang yang pernah mengecewakanmu.
lepaskan pengampunan. Dan mulai hari ini saudara, katakan, Tuhan, aku mau kembali kepada kasih-Mu. Kembali kepada kasih Bapa. Kembali saudara, inginkan Bapa. Tidak ada yang lain saudara. Ketika kamu tinggal di rumah, kamu punya hubungan, kamu minta apapun, firman Tuhan katakan, aku akan melakukannya saudara. Yang kedua saudara, menaruh kekuatanmu kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan saudara gelar jabatan yang kau miliki saat ini. Mulai saudara taruh kekuatanmu kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Yang ketiga, setia. Belajar saudara untuk setia. Mungkin ada hal-hal yang sulit yang kau hadapi saudara. Kadang ada tekanan yang gak mudah. Tuhan mau saudara kita setia. Yang keempat saudara, bukan hanya setia tapi juga kudus. Kekudusan adalah harga mutlak. Kekudusan adalah saudara keinginannya Tuhan. Tuhan sangat benci dengan dosa. Tapi Tuhan gak benci dengan Anda. Tuhan gak benci dengan orangnya. Yang Tuhan benci adalah dosanya. Jadi ketika Anda mau kembali kepada Tuhan, sekalipun Anda orang berdosa, Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap mengampuni. Tuhan saudara peduli dengan kita semua saudara. Tuhan mau saudara memulihkan keadaanmu saudara. Tuhan mau saudara mengangkat engkau kembali. Apapun keadaanmu. Saya undang WL maju ke depan. Apapun keadaanmu, angkat tanganmu dan terima kembali kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, hari ini pulihkan aku Tuhan. Aku mau kembali Tuhan punya hubungan denganmu. Aku mau kembali menaruh kekuatanku kepadamu Tuhan. Aku mau kembali Tuhan Yesus setia denganmu Tuhan. Dan aku mau Tuhan Yesus hidup dalam kekudusan. Mungkin kamu gak mampu saudara, tapi ketika kamu datang sama Roh Kudus, datang sama Tuhan, Dia akan memampukan kita. Dia akan memampukan kita saudara. Terima kebaikannya, terima kasihnya, menjamamu, terima. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima kebaikan Tuhan. Yesus, Kau telah memulai. Dia Tuhan yang baik atas segala yang baik dalamku. Amin. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu. Mari saudara pandang wajahnya. Yesus, darah Yesus berkuasa mengalir menjamah setiap kami. Karya yang mulia dalamku. Amin. Kau berikan hidupku, Ya Tuhan, sebagai ganti dosaku. Ya, karena kasih-Mu padaku. mari bersama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu,
jawaban doa. Tuhan menjawab semua doamu. Tuhan akan mengabulkan semua doamu. Angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya sadar saya perlu Tuhan. Saya datang kepadamu Tuhan. Saya mau kembali ke rumah Bapa. Saya mau punya hubungan yang baik dengan Bapa. Saya mau kembali kepada kasih Bapa. Terima saya Tuhan. Ampuni dosa-dosa saya. Dan saat ini Tuhan, penuhi saya dengan kasih-Mu. Saya mau Tuhan menaruh kekuatan saya hanya kepadamu. Saya mau setia. Saya mau hidup kudus. Saya mau terus mengandalkan Tuhan. Mampukan saya. Mampukan saya ya Tuhan. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Oh, Roh Kudus menjamah. Dia penuhi untuk. Dia penuhi untuk semua. Kasihnya memenuhi. Terima dalam nama Yesus. Oh, katakan Tuhan, penuhi aku. Oh, aku percaya Engkau pasti menjawab doaku. Katakan itu saudara, aku percaya Tuhan, Engkau pulihkan keadaanku. Engkau pasti menjawab doaku. Di dalam nama Yesus, hari ini aku datang, aku meminta, pulihkan aku Tuhan, sembuhkan aku, berkati aku, berkati keluargaku, berkati gereja ini, dalam nama Yesus, angkat tanganmu sekarang.